Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas terdiri dari dua kata, yaitu pengelolaan dan kelas. Nah, pengelolaan itu sendiri asal katanya adalah kelola dengan tambahan awalan pe dan akhiran an. Nah, istilah lain dari kata pengelolaan ini adalah manajemen. Nah, manajemen ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu manajemen, yang berarti ketata laksanaan, tata pimpinan, atau pengelolaan. Adapun manajemen dalam pengertian umum adalah pengadministrasian, pengaturan, atau penataan suatu kegiatan. Sedangkan kelas adalah suatu kelompok orang yang melakukan kegiatan belajar bersama yang mendapat pengajaran dari guru. Menurut Hadari Nawawi, pengelolaan kelas dapat diartikan sebagai kemampuan guru atau wali kelas dalam mendayagunakan potensi kelas berupa pemberian kesempatan yang seluas-luasnya pada setiap personal untuk melakukan kegiatan kelas yang berkaitan dengan kurikulum dan perkembangan murid. Adapun menurut Depdikbud juga menjelaskan pengelolaan kelas adalah segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan, serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya pengelolaan kelas adalah proses atau upaya yang dilakukan oleh seorang guru secara sistematis untuk menciptakan dan mewujudkan kondisi kelas yang dinamis dan kondusif dalam rangka menciptakan kelas yang efisien dan efektif. Selanjutnya yaitu tujuan dari pengelolaan kelas. Adapun tujuan dari pengelolaan kelas pada hakikatnya terkandung dalam tujuan pendidikan. Adapun tujuan dari pengelolaan kelas itu sendiri adalah agar setiap anak di kelas ini dapat bekerja dengan tertib sehingga tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Sedangkan menurut Usman, pengelolaan kelas mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, tujuan umum dalam pengelolaan kelas ini adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas belajar untuk bermacam-macam kegiatan belajar mengajar agar mencapai hasil yang baik. Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa bekerja dan belajar, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Peran guru dalam strategi pengelolaan kelas. Pada dasarnya, proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan. Di antaranya, guru ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menentukan berhasilnya proses belajar mengajar di dalam kelas. Oleh karena itu, guru dituntut untuk meningkatkan peran dan kompetensinya. Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan akan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga hasil belajar siswa berada pada tingkat yang optimal. Adapun peran guru dalam proses belajar mengajar diantaranya yang pertama yaitu guru sebagai demonstrator. Dalam hal ini, guru sebagai acuan bagi peserta didiknya. Oleh karena itu, segala tingkah laku yang dilakukannya ini sebagian besar akan ditiru oleh siswanya. Dengan kata lain, guru ini sebagai tauladan bagi siswanya dan contoh bagi peserta didiknya. Selain itu, guru juga harus dapat menunjukkan bagaimana caranya agar setiap materi pelajaran ini dapat lebih dipahami dan dihayati oleh setiap siswa. Oleh karena itu, sebagai demonstrator, erat kaitannya dengan pengaturan strategi pembelajaran yang lebih efektif. Yang kedua yaitu guru sebagai pengelola kelas. Dalam perannya sebagai pengelola kelas, guru ini harus mempunyai keterampilan dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengaktualisasikan, serta melaksanakan pengawasan terhadap program dan suatu kegiatan yang ada di kelas. Sehingga proses pembelajaran ini dapat berlangsung secara sistematis, efektif, dan efisien. Yang ketiga yaitu guru sebagai mediator dan fasilitator. Guru sebagai mediator hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan, karena media pendidikan merupakan alat komunikasi yang lebih efektif dalam proses belajar mengajar. Memilih dan menggunakan media pendidikan juga harus sesuai dengan tujuan, materi, metode, evaluasi, dan kemampuan guru dan kemampuan serta minat siswa. Sebagai fasilitator, guru ini berperan dalam memberikan pelayanan termasuk ketersediaan fasilitas guna memberi kemudahan dalam kegiatan belajar mengajar bagi peserta didik. Adapun yang keempat yaitu guru sebagai evaluator atau penilai. Hal yang harus dilakukan dalam mengevaluasi adalah harus mengumpulkan, menganalisa, menafsirkan, dan akhirnya harus memberikan pertimbangan atas tingkat keberhasilan proses pembelajaran berdasarkan kriteria yang ditetapkan, baik mengenai aspek keefektifan prosesnya maupun kualifikasi produknya. Dalam melakukan evaluasi juga, guru ini melakukan evaluasinya secara berkala atau berulang-ulang dengan tujuan untuk meningkatkan proses belajar mengajarnya.
Prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Dalam rangka memperkecil masalah gangguan dalam kelas, prinsip-prinsip pengelolaan kelas ini dapat dipergunakan. Oleh karena itu, penting sekali bagi guru untuk mengetahui dan menguasai dari prinsip-prinsip pengelolaan kelas tersebut. Adapun prinsip tersebut diantaranya yang pertama yaitu hangat dan antusias. Hangat dan antusias ini diperlukan dalam proses belajar mengajar. Guru yang hangat dan akrab dengan anak didik ini akan berakibat baik kepada peserta didik tersebut, sehingga peserta didik ini akan menunjukkan antusias pada tugasnya atau pada aktivitasnya, akan berhasil dalam mengimplementasikan pengelolaan kelas. Yang kedua itu tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja atau bahan-bahan yang menantang ini akan meningkatkan semangat anak didik untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang bagi peserta didik. Yang ketiga yaitu bervariasi. Adanya penggunaan alat atau media atau alat bantu gaya mengajar guru, pola interaksi antara guru dan anak didik ini mengurangi munculnya gangguan. Kevariasian dalam penggunaan apa yang telah disebutkan tadi bahwasanya merupakan kunci untuk tercapainya pengelolaan kelas yang efektif. Nah, yang keempat yaitu keluasan. Nah, keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan anak didik serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Yang kelima yaitu penekanan pada hal-hal yang positif. Nah, pada dasarnya dalam mengajar dan mendidik, guru ini harus menekankan pada hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian anak didik ini pada hal-hal yang negatif. Penekanan tersebut ini dapat dilakukan dengan pemberian penguatan yang positif dan kesadaran guru untuk menghindari kesalahan yang dapat mengganggu jalannya proses belajar mengajar. Yang keenam yaitu penanaman disiplin diri. Tujuan akhir dari pengelolaan kelas adalah anak didik ini dapat mengembangkan disiplin diri sendiri. Oleh karena itu, guru sebaiknya itu selalu mendorong anak didik ini untuk melaksanakan disiplin diri sendiri, dan guru sendiri hendaknya menjadi teladan mengenai pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Jadi pada intinya guru ini harus memberikan contoh kepada peserta didik ini dalam hal disiplin. Selanjutnya yaitu pendekatan dalam pengelolaan kelas. Sebagai seorang guru yang profesional itu harus mendalami kerangka acuan pendekatan kelas. Sebab di dalam penggunaannya guru itu harus terlebih dahulu meyakinkan bahwa pendekatan yang dipilihnya itu untuk menangani suatu kasus pengelolaan dalam kelas ini merupakan alternatif yang terbaik sesuai dengan hakikat masalahnya. Artinya seorang guru ini terlebih dahulu harus menetapkan bahwa penggunaan suatu pendekatan ini memang cocok dengan hakikat masalah-masalah yang ingin ditanggulanginya. Adapun pendekatan yang ada pada pengelolaan kelas diantaranya yaitu pendekatan kepuasaan, pendekatan ancaman, pendekatan kebebasan, pendekatan resep, pendekatan pengajaran, pendekatan perubahan tingkah laku, pendekatan sosial emosional, pendekatan kerja kelompok, dan pendekatan elektis atau pluralistik. Selanjutnya yaitu penataan ruang kelas. Dalam menciptakan suasana belajar yang optimal, perlu memperhatikan peraturan atau penataan ruang kelas. Penyusunan dan pengaturan pelajar hendaknya itu memungkinkan anak didik ini duduk berkelompok dan memudahkan anak didik ini bergerak secara leluasa. Dalam pengaturan ruang kelas ada hal-hal yang harus diperhatikan, di antaranya yaitu yang pertama ukuran dan bentuk kelas, yang kedua bentuk serta ukuran bangku dan meja anak didik, yang ketiga yaitu jumlah anak didik dalam kelas, dan yang keempat adalah jumlah anak didik dalam setiap kelompok, yang kelima jumlah kelompok dalam kelas. Komposisi anak didik dalam kelompok ini seperti anak didik pandai dengan anak didik kurang pandai, pria dengan wanita, dan lainnya. Problematika atau masalah pengelolaan kelas. Jadi sebelum guru memulai pengelolaan kelas, langkah awal yang seharusnya dilakukan kegiatan adalah mengenal problematika atau masalah pengelolaan kelas. Dilihat dari sumbernya, dilihat dari sumber masalahnya. Problematika pengelolaan kelas ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama masalah individu atau perorangan, yang kedua masalah kelompok. Yang pertama yaitu masalah individu atau perorangan. Masalah individu adalah segala permasalahan yang melekat pada perorangan, baik karena aktivitasnya sebelum di kelas, yaitu di rumah, di jalan, dan di lingkungan sekolah, sehingga muncul di kelas, atau permasalahan yang muncul pada saat proses pembelajaran berlangsung karena interaksinya dengan siswa lain atau dengan guru. Nah, masalah individu ini muncul bila terjadi stimulus yang tidak diharapkan dari sikap siswa
atau dari sikap guru ini, bahkan bisa datang dari materi belajar. Nah, stimulus yang berlebihan dari guru terhadap siswa pun akan memicu permasalahan. Yang kedua yaitu masalah kelompok. Nah, masalah kelompok ini adalah masalah yang muncul karena aktivitas siswa yang tidak terorganisir sehingga memunculkan kecemburuan atau ketidaksetujuan yang tidak dikemukakan yang pada akhirnya akan menurunkan semangat belajar individu. Nah, permasalahan dalam kelompok ini terjadi karena kurang awasnya guru dalam menentukan kelompok atau stimulus yang diberikan oleh guru ini tidak dapat memunculkan semangat dalam belajar secara keseluruhan dalam kelas.